Risiko perilaku kekerasan terhadap orang lain adalah rentan melakukan perilaku yang menunjukkan dapat membahayakan orang lain, baik secara fisik dan emosional. Perilaku kekerasan dapat berupa verbal, fisik, maupun lingkungan. Berikut ini ada beberapa etiologi mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, waham, curiga pada orang lain, halusinasi, berencana bunuh diri, kerusakan kognitif, disorientasi atau konfusi, kerusakan kontrol impuls, depresi, penyalahgunaan narkotika, gangguan konsep diri, dan isolasi sosial. Adapun tanda dan gejala mayor bagian subjektif, yang pertama, klien mengatakan benci atau kesal dengan orang lain, mengatakan tidak mampu mengontrol perilaku kekerasan, mengatakan ingin memukul orang lain, dan mengungkapkan keinginan menyakiti diri sendiri, orang lain, dan merusak lingkungan. Selanjutnya di bagian objektif, di mana mata klien melotot, pandangan tajam, tangan mengepal, rahang mengatuk, gelisah dan mondar-mandir, tekanan darah meningkat, nadi meningkat, pernapasan meningkat, mudah tersinggung, nada suara tinggi dan bicara kasar, mendominasi pembicaraan, sarkasme, merusak lingkungan, dan memukul orang lain. Selanjutnya, pada tanda dan gejala minor bagian subjektif, di mana klien mengatakan tidak senang, menyalahkan orang lain, mengatakan diri berkuasa, merasa gagal mencapai tujuan, mengungkapkan keinginan yang tidak realistis dan minta dipenuhi, serta suka mengejek dan mengkritik orang lain. Sedangkan pada bagian objektif, di mana klien mengalami disorientasi, wajah memerah, postur tubuh kaku, sinis, permusuhan, dan menarik diri. Ada beberapa kondisi klinis yang dapat muncul pada pasien tersebut. Yang pertama, mengalami psikotika akut, skizofrenia, gangguan bipolar. Selain itu, klien tersebut bisa mengalami gangguan neurologis ataupun gangguan kognitif. Tujuan asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien, yang pertama bagian kognitif, klien mampu menyebutkan penyebab, serta tanda dan gejala resiko perilaku kekerasan. Selanjutnya, menyebutkan akibat yang ditimbulkan, serta cara mengatasi resiko perilaku kekerasan. Pada bagian psikomotor, di mana klien mampu mengendalikan resiko perilaku kekerasan dengan relaksasi, berbicara dengan baik, dapat mengungkapkan perasaan marah secara baik, melakukan kegiatan ibadah, dan patuh mengonsumsi obat. Dan yang terakhir, bagian afektif, di mana klien mampu merasakan manfaat dari latihan yang dilakukan, serta dapat membedakan perasaan sebelum dan sesudah latihan. Pada tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan perawat, yang diberikan kepada klien, ada 3 proses yang harus dilakukan. Yang pertama, proses pengkajian, kaji tanda dan gejala serta penyebab seseorang mengalami resiko perilaku kekerasan terhadap orang lain. Proses selanjutnya yaitu proses diagnosa, di mana perawat menjelaskan proses terjadinya resiko kekerasan terhadap orang lain serta menentukan diagnosa keperawatan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien dan keluarga klien. Tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien, yang pertama, latih klien untuk melakukan relaksasi dan bicara dengan baik, latih deeskalasi secara verbal maupun tertulis, latih klien untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, latih klien patuh mengonsumsi obat dengan cara 8 benar, bantu klien dalam mengendalikan resiko perilaku kekerasan jika klien mengalami kesulitan, dan diskusikan manfaat dari latihan yang telah dilakukan, serta berikan pujian pada klien saat mampu melakukan latihan. Selain itu, tindakan keperawatan juga diberikan kepada keluarga. Yang pertama, kaji masalah klien, menjelaskan pengertian, penyebab, tanda dan gejala, serta proses terjadinya resiko perilaku kekerasan, mendiskusikan cara merawat resiko perilaku kekerasan, dan memutuskan cara merawat yang sesuai dengan kondisi klien. Melatih keluarga cara merawat resiko perilaku kekerasan,
melibatkan seluruh anggota keluarga untuk menciptakan suasana yang nyaman, serta menjelaskan tanda dan gejala perilaku kekerasan yang memerlukan rujukan segera, serta melakukan tindakan follow up.